Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Alfarizi dengan NIM 2206089 dari kelas Informatika C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pertemuan L4, yaitu materinya adalah FSA atau Finite State Automata. FSA adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan sistem yang dapat berada dalam keadaan terbatas atau berhenti. Automata ini memiliki aplikasi luas dalam ilmu komputer, teori bahasa, pemrosesan bahasa alami, dan banyak bidang lainnya. Adapun beberapa konsep dasar tentang FSA, yang pertama ada keadaan atau state. FSA memiliki sejumlah keadaan yang mungkin. Sistem dapat berada dalam salah satu dari keadaan ini pada waktu-waktu. Transisi atau transition. Automata bergerak dari satu keadaan ke keadaan lainnya melalui transisi. Transisi ini terjadi berdasarkan input yang diterima. Kemudian yang ketiga ada alfabet. Alfabet adalah himpunan simbol-simbol yang dapat diterima oleh FSA. Misalnya dalam FSA bahasa Inggris sederhana, alfabetnya mungkin terdiri dari huruf-huruf alfabet. Yang keempat ada fungsi transisi. Fungsi transisi menggambarkan bagaimana FSA berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan input yang diterima. Yang kelima ada keadaan awal. Keadaan awal adalah keadaan di mana FSA berada pada awalnya sebelum menerima input apapun. Yang terakhir ada keadaan diterima. Keadaan-keadaan di mana FSA berada setelah menerima input tertentu dan mengindikasikan bahwa input tersebut diterima oleh FSA. Kemudian ada jenis-jenis FSA. Yang pertama ada DFA dan yang kedua ada NFA. Yang pertama DFA atau Deterministic Finite Automata. Adalah jenis automata keadaan terbatas yang sangat penting dalam teori otomata dan bahasa formal. Sebagai model matematika, DFA digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa string yang dapat dihasilkan oleh aturan tertentu. Yang kedua NFA atau Non-Deterministic Finite Automata adalah salah satu jenis automata keadaan terbatas yang penting dalam teori otomata dan bahasa formal. Sama seperti DFA, namun NFA juga digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa string yang memenuhi aturan tertentu. Namun perbedaan utama antara NFA dan DFA terletak pada non-determinisme, yang berarti dalam NFA ada lebih dari satu transisi yang mungkin dari satu keadaan ke keadaan lainnya untuk input tertentu. Kemudian di sini saya akan membuat bahasa reguler tentang DFA. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua. Di sini bahasa R memiliki himpunan W, di mana W adalah string yang memuat 5 dan 6, dan W adalah beranggotakan sigma. Sigmanya adalah 5, 6, dan 7. W paling pendeknya adalah 5 dan 6. Oke, langsung saja di sini ke pembuatan otomatanya. Di sini saya akan membuat state awal. Karena state awal di sini saya akan ngasih tanda panah. Nah, di sini kan state paling pendeknya adalah 5 dan 6. Untuk melanjutkan dari state awal ke state selanjutnya, kita di sini harus menginputkan angka 5. Ketika kita menginputkan angka 5, langsung berpindah ke state yang kedua. Kemudian kalau misalkan kita pengen pindah ke state yang ketiga atau state yang terakhir, di sini kita harus menginputkan angka 6. Kemudian di sini masuk ke state yang terakhir. Nah, selanjutnya di sini saya akan ngasih nama setiap state-nya. Yang state pertama dikasih nama X, state yang kedua dikasih nama Y,
state yang ketiga atau yang terakhir di sini saya akan dikasih nama Z. Oke. Di sini kita di state awal dulu. Ketika di state awal dikasih angka 5, kemudian akan berpindah ke state selanjutnya, state yang kedua. Ketika di state kedua dikasih inputan angka 6, kemudian akan berpindah ke state terakhir. Nah, jika state pertama dikasih inputan angka 6, maka di sini saya akan menginputkan ketika state awal dikasih angka 6, maka akan tetap di state pertama. Kemudian ketika dikasih inputan angka 7, maka tetap akan berada di state awal. Nah, terus dikasih inputan angka 5 akan berpindah ke state kedua. Nah, kemudian kan kita sekarang berada di state kedua nih. Ketika di state kedua kita diberi inputan angka 7, maka akan maka akan tetap di state kedua kalau misalkan dikasih inputan angka 7. Kemudian setelah angka 7, angka selanjutnya adalah angka 5. Kalau misalkan di sini kita mempunyai inputan angka 5, di sini saya akan membuat state lagi, yaitu untuk inputan angka 5. Kita buat state lagi. Nah, ini buat angka 5. Kemudian state yang keempat ini, di sini saya akan ngasih nama A untuk state keempat. Kalau misalkan kita berada di state keempat ini, kalau mau dikasih inputan angka 6, angka 5, 6, dan 7, maka tetap akan berada di state keempat yang ini. Nah, kemudian di sini kita buat lagi inputan yang baru. Kita berada di state awal lagi. Kalau misalkan kita memiliki inputan angka 6, berarti tetap di state awal. Memiliki inputan angka 7 berarti tetap di state awal. Kemudian ketika kita mempunyai inputan angka 5, kita akan berpindah ke state yang kedua. Nah, di state kedua di sini kita memiliki inputan 7, berarti kita tetap di state state kedua. Kemudian dikasih inputan ke-6, berarti kita berada di state akhir. Nah, di state akhir kalau misalkan kita memiliki inputan 6, 7, dan 5, maka akan tetap berada di state akhir. Di sini kita memiliki 5 string, di mana 5 string ini memiliki 4 inputan angka. Oke, kemudian kita mempunyai 5 string ya, 5 string. Di sini kita mempunyai inputan 5567, 6567, 7657, 6567, dan 5677. Oke, yang pertama, string yang pertama di sini kita mempunyai inputan 5. Kita kan berada di state awal. Ketika kita memiliki inputan 5, berarti pindah ke state yang kedua. Kemudian di sini kita berada di state kedua, memiliki inputan angka 5 lagi. Angka 5 lagi. Kemudian kita akan berpindah ke state yang A. Ketika kita berada di state A, berarti memiliki inputan angka 6 tetap di state A. Kemudian dikasih inputan angka 7, berada di state A, berarti ini tidak terpenuhi. Kemudian kita memiliki selanjutnya untuk state yang ini, yang kedua,
string yang kedua. Di sini kita memiliki inputan angka 6. Berarti kita bakalan tetap berada di state awal. Kemudian dikasih inputan angka 5 akan berpindah ke state kedua. Kemudian dikasih inputan angka 6 berpindah ke state terakhir. Kemudian dikasih inputan 7, kita berada di state terakhir. Berarti ini diterima, string diterima. Kemudian string yang ketiga, di sini kita memiliki inputan angka 7, berarti tetap di state yang pertama. Kemudian kita memiliki inputan angka 6, tetap di state pertama. Kemudian dikasih inputan angka 5 berpindah ke state kedua. Kemudian dikasih angka 7 berada di state kedua. Berarti ini stringnya ditolak. Nah, kemudian kita ke string yang keempat. Di sini kita memiliki inputan angka 6, berarti tetap di state awal. Memiliki inputan, dikasih inputan angka 5 berpindah ke state yang kedua. Kemudian dikasih angka 6 berpindah ke state terakhir. Di state terakhir dikasih inputan angka 7, berarti tetap di state terakhir. Berarti ini stringnya diterima. Kemudian string yang terakhir, di sini kita memiliki inputan angka 5, berarti berpindah ke Y. Nah, dari state yang kedua dikasih inputan angka 6, berarti pindah ke Z. Di string terakhir, state terakhir dikasih inputan angka 7, berarti tetap di state terakhir. Dikasih inputan angka 7 lagi, berarti tetap di state terakhir. Berarti ini stringnya diterima. Kemudian untuk membuktikan bahwa otomata ini berbentuk jenis DFA, di sini saya sudah bikin tabel transisinya ya. Untuk bikin tabel transisi ini gunanya untuk mengetahui apakah otomata ini berbentuk DFA atau NFA. Di sini kita pertama mulai dari state awal, yaitu X. Ketika X dikasih inputan angka 5, berarti X dikasih inputan angka 5, berarti kita berpindah berada di state kedua, berarti berada di Y. X dikasih angka 5 pindah ke Y. Kemudian X dikasih angka 6, X dikasih angka 6 berarti tetap di X. Kemudian X dikasih angka 7, X dikasih angka 7 berarti tetap di X. Kita berarti berada tetap di X. Kemudian kita pindah ke state yang kedua, yaitu Y. Ketika Y dikasih angka 5, Y dikasih angka 5 pindah ke A. Y dikasih angka 5 pindah ke A. Kemudian Y dikasih angka 6 pindah ke Z. Y dikasih angka 6 pindah ke Z. Kemudian Y dikasih angka 7 tetap berada di Y. Berarti Y dikasih angka 7 berarti tetap berada di Y. Kemudian Z. Z dikasih angka 5 tetap di Z. Z dikasih angka 6 tetap di Z. Z dikasih angka 7 tetap di Z. Kemudian kita pindah ke state yang A. Di sini A dikasih angka 5 tetap di A. A dikasih angka 6 tetap di A. A dikasih angka 7 tetap di A. Dikarenakan tabel transisi ini terisi semua, berarti automata ini berbentuk atau berjenis DFA. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.